Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat." Bapak Ibu yang terkasih, umat yang menyembah Allah dalam ibadah, membawa persembahan korban dan melayani sungguh suatu kesenangan bagi Allah. Hal-hal ini biasanya kita akan lakukan di rumah Allah atau di gereja. Dalam ibadah kita, apakah kita sudah beribadah dalam takut akan Allah? Dalam 1 Samuel 15, Raja Saul diperintahkan Allah untuk menumpas bangsa Amalek, termasuk raja, semua rakyat, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan kambing, domba, ternak, semua harus ditumpas tanpa terkecuali. Saul mengalahkan bangsa Amalek, namun ia tidak melakukan sesuai yang diperintahkan Allah. Ia menangkap Raja Agag hidup-hidup, kambing, domba, lembu, tambun, dan segala yang berharga tidak ditumpas. Ketika Nabi Samuel menegur, Raja Saul berkata bahwa mereka membiarkan hidup kambing, domba, lembu, tambun itu untuk dipersembahkan kepada Allah di ayat 15. Kelihatannya Raja Saul punya maksud baik, yaitu untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan di ayat 22. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Mika, dan Hosea juga berkali-kali memperingatkan bangsa Israel untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ketaatan penuh kepada Allah tidak dapat digantikan oleh korban-korban persembahan. Allah tidak menikmati korban persembahan yang tidak disertai ketaatan, bahkan akan memberikan hukuman. Juga Yesus menyebut sebagai orang-orang munafik mereka yang menjalankan ritual keagamaan begitu hebatnya, namun tanpa ketaatan. Bukan saja disebut bodoh, tapi juga melakukan yang jahat atau berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kemudian menolak Saul sebagai raja. Di ayat selanjutnya dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu tidak mau ibadah kita, bahkan diri kita sendiri ditolak. Itu artinya ibadah kita adalah sia-sia. Maka pengkhotbah mengingatkan agar kita memperhatikan hal ini ketika menghampiri hadiratnya. Mendengarkan dan mentaati firman itulah yang berkenan bagi Allah. Ibadah kita bukan hanya ketika kita berada di rumah Tuhan, tapi juga ketika kita dalam keseharian hidup kita dengan mentaati firman. Takutlah akan Allah. Biarkan Allah menikmati hidup kita yang mentaati firman-Nya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Tolong kami Bapa di dalam ibadah kami takut akan Tuhan. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menuruti dan mentaati firman Tuhan. Sehingga apa yang kami bawa kepada Tuhan, persembahan kami, hidup kami, itu berkenan bagi Tuhan. Tolong kami Bapa, kami tidak mau ibadah dan hidup kami ini adalah hidup yang sia-sia, tapi kami mau ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.